Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan memasuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab nomor 72 di halaman 151. Bab ini judulnya adalah berbuat baik kepada orang baik maupun orang jahat. Berbuat baik kepada orang baik maupun orang jahat. Ini salah satu ajaran Islam. Merupakan pemahaman yang keliru. Manakala kita menganggap bahwa perbuatan baik itu hanya diarahkan kepada orang yang baik saja, sehingga kita tidak berbuat baik kepada orang yang jahat. Ini pemahaman yang keliru. Justru agama kita mengajarkan agar kita berbuat baik kepada semua orang, entah orang itu baik atau jahat. Kenapa kita berbuat baik kepada orang yang baik? Ya jelas, karena dia orang baik, maka kita berbuat baik kepada dia. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, kenapa kita berbuat baik kepada orang jahat? Kalau berbuat baik kepada orang baik jelas, tapi berbuat baik kepada orang jahat, kenapa kita berbuat baik kepada dia? Jawabannya, supaya orang itu jadi baik. Kenapa kita berbuat baik sama orang jahat? Supaya dia jadi orang baik. Ketika ada orang jahat, apa kita senang orang itu jahat terus? Kita nggak senang, karena kita sendiri nanti akan rugi. Ketika orang jahat itu berbuat jahat, siapa yang jadi korban? Kita. Maka bagaimana caranya supaya orang jahat ini nggak jahat terus? Bagaimana supaya dia jadi orang baik? Caranya adalah dengan kita baiki. Mudah-mudahan ketika kita baiki, dia bisa berubah. Dia bisa berubah. Kalau nggak berubah gimana Ustaz? Kita sudah baiki, dia nggak berubah. Gimana? Nggak apa-apa. Ketika kita berbuat baik sama orang jahat, orang itu nggak berubah, dapat pahala nggak kita? Hah? Insya Allah dapat. Insya Allah dapat. Seperti kita ngajak orang sholat. Ayo mas sholat. Terus dia nggak mau sholat. Kita dapat pahala nggak? Tetap dapat. Karena kita menjalankan perintah agama mengajak orang sholat. Begitu pula ketika kita berbuat baik kepada orang jahat. Kok orangnya nggak berubah? Kita tetap dapat pahala. Kalau dia berubah, apalagi berarti pahalanya double. Beliau membawakan satu asar, yaitu nomor 130 dari seorang yang bernama Muhammad ibnu Ali ibnul Hanafiyah. Beliau membawakan firman Allah Azza wa Jalla, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Beliau membawakan ayat ini. Bukankah balasan kebaikan bagi orang yang berbuat baik? Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Bukankah kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan pula? Jadi ayat ini sedang menjelaskan bahwa siapapun yang berbuat baik maka akan dibalas dengan kebaikan. Timbul pertanyaan, berbuat baik kepada siapa? Berbuat baik kepada siapa yang akan mendapatkan ganjaran kebaikan? Maka dijelaskan oleh Muhammad ibnu Ali ibnul Hanafiyah, kata beliau, hiya musajjalatun lil barri wal fajir. Perbuatan baik yang akan diganjar oleh Allah dengan kebaikan adalah perbuatan baik yang dilakukan kepada siapapun. Entah itu kepada orang yang baik maupun kepada orang yang jahat. Entah itu kepada orang yang baik maupun orang yang jahat. Saya tanya sama jenengan, manusia
dengan binatang. Tinggi mana? Tinggi mana? Manusia. Berbuat baik kepada binatang, dapat pahala atau tidak? Dapat. Apalagi berbuat baik kepada manusia. Bukankah ada seorang pelacur yang diampuni dosanya, dimasukkan ke surga dengan perbuatan baik dia kepada seekor anjing? Anjing sama manusia tinggi mana? Manusia. Andai kan ada seorang pelacur, dosanya diampuni sama Allah, dimasukkan ke surga dengan perbuatan baik dia kepada seekor anjing. Apalagi perbuatan baik kita kepada manusia. Walaupun manusia itu jahat, maka berlatihlah untuk berbuat baik. Minimal kita doa. Minimal kita doa. Saya tanya sama jenengan. Ketika kita kena lampu merah di traffic light, di perempatan, di pertigaan, kita sering ngelihat kan orang-orang yang ada di bawah lampu merah yang rambutnya oranye, ngumpul-ngumpul di situ, duduk-duduk. Siapa itu? Anak pang. Anak pang. Saya tanya, siapa di antara jenengan ketika lewat lampu merah ngelihat ada anak pang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berilah hidayah kepada mereka? Angkat tangan. Ada dua kemungkinan jenengan enggak angkat tangan. Kemungkinan pertama enggak doakan. Kemungkinan kedua jenengan doakan tapi takut riya, angkat tangan. Yang mana? Mau menjawab pun takut riya. Yang pertama kebanyakan. Kita doakan mereka itu sudah kebaikan. Kalau mereka dapat hidayah, senang enggak kita? Senang. Lebih senang lagi orang tua mereka. Membahagiakan orang lain dengan kita doakan, ya Allah berilah hidayah kepada anak-anak ini supaya menjadi anak yang baik, anak yang soleh, mau sholat, berbakti kepada orang tuanya. Minimal kita doakan kebaikan. Lihat ada orang mabok, lihat ada orang judi, lihat ada orang berkelahi, lihat ada orang gak sholat. Kalau kita belum bisa ngomongin, minimal kita doakan. Minimal kita doakan. Ya Allah berilah hidayah. Enggak bisa pakai bahasa Arab, sudah pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Ya Allah berilah hidayah kepada tetangga saya yang belum mau sholat. Ya Allah berilah hidayah kepada tetangga saya yang setiap hari mendem terus. Syukur-syukur tambahi apa? Kirimi sesuatu. Kirimi sesuatu. Kasih makanan kepada dia. Ya, siapa tahu ketika kita kasih sesuatu, hatinya akan apa? Akan terbuka. Aku lu jenengan kok ketone penak banget uripe ya. Aku sih kepengen kayak jenengan kepriye carane. Ayo Mang Manarul. Aku izin loh. Ya wis ngrungokaken radio disit bae, radio Insani. Minimal dia mau dengerin apa? Radio. Siapa tahu dia dapat hidayah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.